Selamat siang. Selamat siang. Untuk sesi ini nanti kita akan dengan 3 narasumber. Bersama ini kami ngundang dulu narasumbernya Dr. Kamelia Malik, SPKJ. Kemudian Letkol Kesehatan Dr. Tara Asteana, SPKJ, Sub Forensik, Psikiatri Forensik. Dan yang ketiga Dr. Iman Firmansyah, SHMH, SPKJ dari Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Oke, sesi pertama dibawakan oleh Dr. Kamelia Malik, SPKJ dari Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI RSCM yang akan membawakan Violence and Offending from a Neurobiological Perspective, Possible Target for Psychiatry Treatment. Kepada Dr. Kamelia kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Izin saya tidak akan nyanyi dangdut. Iya, terima kasih banyak Dr. Natalia dan semua tim yang mengajak saya belajar. Saya belajar banyak dari pagi dan kemudian melihat kompleksitas masalahnya memang sangat rumit. Saya beruntung dibanding sebagian besar teman-teman di sini karena saya serumah dengan Dr. Natalia dan Dr. Adit. Jadi kalau ada apa-apa tekan tombol pertolongan. Baik, saya ingin menambah satu pasal lagi kompleksitas masalahnya, itu dari aspek neurobiologi, terutama karakteristiknya pada populasi atau subjek yang dengan kecenderungan kekerasan dan bagaimana pandangan psikiatri untuk melakukan tata laksana pada populasi spesifik ini. Saya akan mencoba mengintegrasikan pendekatan psikiatri evolusi, neurobiologi dalam bahasan saya karena kebetulan saya di psikiatri biologi itu cenderung kami akan mereduksi orang ke level neurobiologi. Kenapa? Karena kami akan melakukan intervensi secara neurobiologi termasuk memberikan obat. Tapi kami sadar berbahaya untuk hanya menyandarkan pada satu informasi ini. Jadi kita coba memahami pasien juga dari perspektif evolusi, bagaimana asal-usul sebuah gejala, bagaimana perjalanan sebuah gejala dari teori evolusi. Karena ternyata dalam melakukan ini, saya setidaknya bisa paham seorang pasien bisa mengalami gejala tertentu, kemungkinan ini sebagai sebuah upaya adaptif terhadap lingkungannya. Dan kadang-kadang juga akhirnya mismatch sama lingkungannya. Contoh, 6 bulan terakhir ini saya sering dapat konsulan pasien-pasien dewasa dengan spektrum autism dewasa. Jadi ibunya bertanya, dok anak saya ini populasi baru nggak sih? Golongan orang-orang autism ini populasi baru nggak? Saya coba pelajari dari perspektif psikiatri, evolusi. Ternyata orang-orang dengan kecenderungan neurodivergent dari dulu pun sudah ada. Kalau di zaman primitif atau zaman perburuan, tugasnya yang mengamati alam. Kapan musim berganti, kapan hewan perburuan akan mulai muncul. Jadi mereka sangat detail. Tapi pada saat yang sama mereka sangat sensitif terhadap stimulus sensorik. Itu yang membuat mereka ketika hidup di masa sekarang mismatch karena overloading banjir stimulus sensorik. Ya, mereka kemudian karena perpindahan informasi yang cepat, mereka kemudian banjir emotional overwhelming, meltdown, tantrum dan lain-lain. Yang juga mereka kesulitan ketika berkomunikasi secara simbolik. Jadi dari sini kita memahami dia mismatch dengan lingkungannya, sehingga lingkungannya kali yang perlu kita modifikasi, bekerja di tempat yang sesuai dengan keunggulannya, pekerjaan yang lebih detail, lingkungan yang stimulus sensoriknya tidak terlalu banyak. Itu cara kami memahami dari psikiatri biologi. Bangun tidur ini enggak yang Bapak Ibu hadapi? Saya iya. Scrolling berita, ya violence, scrolling nonton TV ini lagi. Jadi saya berpikir, apa iya dunia semakin tidak aman ya sekarang ya? Pikiran saya. Nah, 2 minggu yang lalu putri saya 25 tahun, bertanya,
waktu ada kasus demo dan yang lain-lain. Inti pertanyaannya begini, enak zaman mama enggak sih dibanding sekarang? Kalau dokter, Bapak, Ibu, Prof sekalian refleksikan pertanyaan ini, enak zaman Prof, dokter, Bapak, Ibu enggak ya? Waktu itu saya tergerak mau bilang, iya enak. Tapi kemudian saya ingat juga, 25 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, 1998 saya juga ikut demo. Berpartisipasi dalam demo. Jadi ini kali yang namanya paradoks informasi ya. Saya sampaikan ke anak saya bahwa sekarang mungkin saya lebih kalut, lebih galau karena saya tahu lebih banyak sehingga memahami rumit banget menyelesaikannya. Paradoks informasi karena ketidaktahuan muncul rasa aman semu. Jadi gimana caranya ya? Saya mencoba mencari informasi yang bisa meyakinkan saya bahwa dunia ini aman atau tidak aman, tidak hanya dari expose berita seperti ini, tapi dari data statistik. Tadi tentang paradoks informasi itu membuat saya kemudian berpikir, iya ya, kadang-kadang saya berpikir sesuatu lebih baik, mungkin memori saya. Tadi Prof. Nael juga menyampaikan kepada kita ya, potensi dari memori ini. Saya suka baca bukunya Pak Pinker ya. Jadi Pak Pinker ngasih data statistik dari archaeological site, forensic archaeologic. Dia mencoba lihat korban-korban yang ditengarai sebagai korban dari pertempuran, yang meninggal dengan kondisi kranium yang mengindikasikan sebuah kejadian kekerasan, atau misalnya terlilit ada tambang di sekitarnya, dan di situ terlihat dari masa ke masa ternyata makin kecil kejadiannya, ya. Tapi Pak Pinker nggak puas, dia ingin dapat penjelasan dari sejarah, sehingga dia membuat sebuah konsep seperti ini, inner demons, iblis dalam diri kita, malaikat dalam diri kita. Ini sebuah kategorisasi yang beliau buat untuk memudahkan kita. Merah inner demons, better angels warna biru. Jadi kalau kita relevansikan dengan situasi klinis sehari-hari, kita memahami motivasi seseorang melakukan agresi. Pertama, predasi, ingin menguasai sebuah sumber daya, contohnya perampokan, atau dominasi, ingin menjaga hierarki sosial misalnya, atau status sosial, bully, geng, dominasi politik, dan yang lain-lain. Ada keinginan untuk membalas dendam, ada kenikmatan dari melihat kekejian atau kekejaman, atau ideologi, ya, berusaha untuk mempertahankan dominasi dan yang lain-lain untuk sebuah nilai yang dianut bersama-sama. Tapi dalam diri manusia juga ada dorongan untuk tidak mengikuti dorongan kekerasan tersebut, menempatkan diri di situasi orang lain, pengendalian diri, moralitas, dan juga penalaran. Jadi menurut hipotesis yang disampaikan oleh Pak Pinker, sebenarnya tuh dalam 100 tahun peradaban manusia, kekerasan menurun sepanjang sejarah karena menguatnya better angels ini. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita lihat di masa primitif ya, prasejarah, di situ kekerasan menonjol ya, ada perang suku, pembunuhan berbalas dendam. Saat itu sifatnya masih kelompokan-kelompokan kecil atau keluarga-keluarga kecil. Jadi moralitas berbasis klan, kemudian kerjasamanya minimal. Sehingga karena better angels ini yang masih lemah, saat itu angka kekerasan masih tinggi. Namun dalam perjalanan sejarah kita bisa lihat di sini, setiap momen manusia melakukan sebuah destruksi, ya, bentukan-bentukan destruksi, ada gerakan-gerakan, bisa datang dari negara, bisa datang dari pendidikan, bisa datang dari hukum, bisa datang dari proses rasionalisasi yang baik yang ngerem inner demons tadi. Ya, di sini kita lihat dari zaman primitif manusia kemudian mulai menyadar tuh, oh kita perlu domestikasi, kita bisa bikin lahan pertanian. Lalu akan ada yang agresi yang datang kan, yang untuk predasi, untuk mengambil tuh sumber daya tersebut. Sehingga kemudian manusia mengembangkan bagaimana kalau kita bikin kayak penjaga atau prajurit. Ya, demikian pula dengan misalnya waktu itu sudah ada hukum Hammurabi, ya. Jika titik-titik maka, jika seseorang mengambil barang seseorang, maka orang itu harus dihukum atau dikembalikan dan seterusnya.
Dari situ kemudian kita belajar mulai tentang perbudakan, lalu muncul revolusi hak asasi manusia, lalu ada perang dunia, pembentukan hukum internasional dan Liga Bangsa, dan kemudian seterusnya. Jadi 1000 tahun terus berevolusi, ada kecenderungan untuk agresi, tapi manusia semakin canggih juga untuk membuat cara mengcounter agresi tersebut. Pertanyaannya, agresi itu dari mana? Apakah agresi ini sebuah dorongan yang sifatnya dilestarikan di makhluk hidup, sifatnya yang conserve dalam makhluk hidup? Nah, Pak Pinker coba lihat di filogenetiknya. Kalau kita jejerkan mulai dari hewan paling invertebrata sampai kalau kita bilang manusia, kira-kira dorongan agresi itu di mana aja? Ternyata di invertebrata pun sudah mulai muncul. Semut, laba-laba, ikan, kita tahu hiu itu makhluk yang sangat teritorial gitu ya. Reptil juga, burung. Tapi yang menarik adalah pada burung gagak dan angsa sudah mulai memperlihatkan kerjasama kompleks ketika harus bermigrasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, warna merah biru ini semakin ke bawah, semakin berkembang area prefrontal korteksnya, maka semakin ada muncul titik-titik biru. Manusia punya kemampuan untuk destruktif, tapi juga bisa membangun kerjasama altruistik yang melampaui sebuah spesies lain. Jadi dari sini kita menangkap pesan bahwa violence, inner demons itu adalah sesuatu yang sifatnya dilestarikan secara evolusi. Saya suka baca neuroscience afektif untuk menilai kemampuan afektif manusia. Dia ingin menjawab pertanyaan, kecenderungan violence itu atau agresi itu sifatnya dipelajari atau memang dari dalam udah ada. Ini kucing yang ke rumah ya, kucing yang rileks dan yang lain-lain, kemudian otaknya diberikan stimulus di daerah rage atau sirkuit marah. Yang terjadi adalah kemudian kucingnya jadi pernah lihat punya kucing di rumah kalau lagi marah? Ya kira-kira seperti itu, kayak merinding atau berdiri ya, lalu kemudian mulai mendesis kayak gitu, lalu menyerang ke sebuah subjek. Tapi tantangannya di sini nggak ada subjek di dalamnya, karena daerah otaknya yang stimulus. Dari situ Pak Pangsep menemukan bahwa hipotalamus dan pre-aqueductal gray area ini yang bertanggung jawab untuk menyerang secara predator. Amigdala, kemudian striatum. Tapi ada area juga yang dikenali bahwa pada mamalia punya kemampuan untuk sebagai malaikat atau sistem kortikal tadi. Misalnya, korteks prefrontal itu untuk pengendalian diri, cingulatum anterior dan insula untuk empati. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ya menilai empati pada hewan? Nggak bisa ditanya ya. Ada penelitian misalnya pada mais itu ditempatkan bersandingan, yang satu maisnya distimulus supaya merasakan nyeri, setelah diperiksa mais yang di sebelahnya itu parameter dari biologiknya menunjukkan bahwa dia juga dalam kondisi pain. Itu kita nilai sebagai sebuah mekanisme empati pada hewan. Penilaian moral, bisa kita nilai penilaian moral pada hewan? Ada sebuah penelitian yang bagus banget. Penelitian ini mencoba melihat simpanse, 2 simpanse, satu dikasih anggur, satu dikasih timun. Yang anggur dulu, yang ini lihat. Kira-kira yang dikasih timun mau gak makan? Gak mau. Jadi prinsip fairness dianggap sebagai komponen dari penilaian moral, bahwa hewan pun ternyata punya area yang bertanggung jawab untuk moralitas, yaitu ventromedial prefrontal cortex. Area ini akan terus menerus kita bahas ketika mencari tahu kok orang secara kognitif paham tapi secara moral kok melanggar ya. Ventromedial frontal cortex. Pada manusia ditemukan bukti-bukti yang konklusif bahwa amigdala hiperaktif pada agresi, striatum aktif pada saat balas dendam, kontrol kortikal warna biru, prefrontal cortex aktif saat pengendalian diri dan penilaian moral. Jadi kalau dari riset-riset ini dibuktikan bahwa keseimbangan kunci harus terjadi
antara dorongan dan pengendalian harus dalam kondisi seimbang. Pertanyaan berikutnya, apakah secara innate sebenarnya kita memang punya sebagai manusia punya dorongan untuk agresi? Ya, ada riset yang bagus yang dilihat pada anak-anak usia 2 tahun, perilaku agresif misalnya, yang punya anak 2 tahun paham ya rasanya ya, terrible stew, susah tidur kita saat itu ya, memukul, menendang, menggigit, melempar barang saat frustrasi. Studi di Leiden menemukan bahwa mulai meningkat signifikan agresi ini pada usia 24 bulan, mencapai puncaknya pada 2 tahun dan kemudian menurun setelah 3 tahun. Ini secara alami yang dialami ya. Usia 18 sampai 36 bulan menunjukkan agresi karena keterbatasan kontrol diri dan kemampuan verbal yang masih berkembang. Kalau kita lihat pada keseimbangan subkortikal dan kortikal tadi, subkortikalnya maju pesat, tapi yang kortikalnya masih dalam proses perkembangan. Demikian pula kemampuan verbalisasi untuk mengatasi frustrasinya belum berkembang dengan baik. Ini yang berkontribusi, tapi bukan berarti sebuah tanda gangguan serius. Kalau kita di psikologi dan psikiatri, ini kasus klasik yang kita belajar sangat banyak dari situasi ini. Pak Phineas Gage ini pekerja rel kereta, karena kesalahan kemudian meledak duluan dinamitnya, kemudian roadnya, linggisnya kena lubus frontal kiri. Sebelumnya orang ini adalah yang bertanggung jawab, stabil, sosial baik, tapi setelahnya menjadi impulsif, agresif, dan perilaku sosial buruk. Jadi awalnya orang melihat bahwa prefrontal ini sebagai rem sebenarnya untuk menahan dementabi. Tapi setelah ada teknik pencitraan yang lebih baik, rupanya yang lebih spesifik lagi adalah ventromedial prefrontal cortex yang tadi yang saya sampaikan, yang menjadi kompas untuk etika dan moral. Rasionalnya bisa bagus, tapi kemudian secara etika tidak bisa untuk dikendalikan, nampaknya daerah ini yang mengalami masalah. Kalau kita lihat pada kumpulan pasien-pasien psikiatri yang paling sering dikonsultasikan untuk masalah agresivitas, kepribadian antisosial, sengaja saya buat agak terpisah di sini dengan psikopati karena dianggap bahwa psikopati ini sebagai bagian spektrum ekstrim dari gangguan kepribadian antisosial yang manipulatif, kejam, dingin, dan seterusnya. Daerah yang terus-menerus terulang-ulang ada di sini adalah daerah prefrontal cortex atau amigdala. Kembali ke konsep tadi, amigdala subkortikal, prefrontal daerah kortikal, daerah ini yang terus-menerus dijaga keseimbangannya, tapi pada situasi pasien yang kita temukan seperti ini kemudian menjadi tidak seimbang. Tantangan pada psikiatri, kadang-kadang secara struktural kita tidak menemukan sebuah petunjuk. Mungkin di level fungsional atau mungkin di level neurobiologi. Ya, ini beberapa neurotransmitter utama yang ditengarai berkaitan dengan agresivitas. Serotonin, sebuah neurotransmitter inhibitor atau REM, bertugas untuk kontrol impuls, kalau kurang ya agresif. Dopamin, sistem reward, berperan untuk agresivitas. Kemudian norepinephrine berperan pada respon flight or flight. Dari memahami ini kita bisa kemudian punya justifikasi kenapa memberikan obat-obatan yang menyasar pada dopamin atau serotonin atau norepinephrine. Mengintegrasikannya seperti apa? Tadi di level sirkuit kita sudah paham, sekarang di level neurobiologi ini ketemunya di mana? Misalnya di daerah prefrontal cortex, kontrol fungsi eksekutif mayoritas didominasi oleh serotonin. Sehingga kalau ini kurang, disinhibisi. Di sistem limbik, kalau epinefrin dan dopamin terlalu tinggi, ini yang membuat keseimbangan tadi bergeser ke arah subkortikal. Jadi mestinya integrasi terjadi adalah integrasi neural. Ada peluang baru, potensi baru untuk menjadi tata laksana di masa depan, yaitu oksitosin. Oksitosin ditemukan pada pasien gangguan kepribadian ambang. Belakangan ini kita banyak ya menangani pasien ambang, terutama yang trait impulsif dan agresifnya tinggi, termasuk agresivitas ke diri sendiri. Ternyata kadar plasmanya rendah. Sudah rendah, area yang bertanggung jawab untuk nangkep oksitosin tersebut, yaitu reseptor oksitosin juga kurang. Sehingga ini yang berkontribusi terhadap agresi. Masih potensi karena sekarang ini masih dalam tahap penelitian. Jadi untuk menyimpulkan tadi antara integrasi
evolusi psikiatri, neurobiologi, dan relevansinya bahwa secara evolusi, kekerasan, kerjasama punya akar mendalam pada hewan atau evolusi kita sebagai makhluk hidup. Di level neurobiologi kita kemudian paham area-area yang bertanggung jawab untuk kita memiliki dorongan agresi, kemudian area-area yang bertanggung jawab untuk kita menahan dorongan agresi tersebut. Perspektif kami saat ini mungkin ke depan akan berubah, kekerasan muncul saat pengendalian kortikal runtuh. Apa implikasi dari pemahaman ini? Dari level klinis, upaya-upaya yang kita lakukan selama ini adalah memperkuat rem atau kontrol prefrontal cortex tersebut. CBT, farmakoterapi nanti akan dilanjutkan oleh narasumber setelah saya, melatih empati, lalu memperkuat penelitian di bidang oksitosin dan mindfulness, pendekatan sosial. Diharapkan pendidikan sebagai korteks prefrontal eksternal, sistem hukum yang mendukung pengendalian, dan institusi yang memperkuat Better Angels tadi. Jadi simpulan dari presentasi saya hari tadi, evolusi tadi mengajarkan kepada kita ada agresivitas yang mungkin menjadi bagian yang dilestarikan dari kita sebagai makhluk hidup, tapi bukan takdir. Dapat ditekan dengan penguatan Better Angels, intervensi psikiatri yang dimiliki, CBT, farmakoterapi, mindfulness, lalu kemudian yang juga diharapkan berperan dari melihat evolusi perjalanan agresi manusia, negara, pendidikan, hukum, dan yang lain sebagai korteks prefrontal eksternal. Tadi bangun tidur dengan pesimisme bahwa dunia menjadi tidak aman, setelah baca tadi saya kemudian dapat pemahaman baru bahwa penurunan kekerasan sepanjang sejarah membuktikan kemenangan sistem angels atas demon dalam otak manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber Dr. Camelia Malik yang sudah menjelaskan secara runut dari sejak kita bangun pagi hingga kini. Nah, berikutnya lagi, narasumber berikutnya lagi akan menguraikan tata laksana komprehensif untuk perilaku kekerasan yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber pertama. Juga akan menelaah tata laksana psikofarmakologi dan tata laksana lainnya. Kami persilakan Dr. Tara. Terima kasih Dr. Heni, selamat siang guru-guru saya, selamat siang teman-teman siswa sekalian. Ini sebetulnya topik yang buat saya itu jadi tantangan gitu ya. Tiba-tiba saya disuruh membahas tentang masalah obat, istilahnya kayak gitu. Terus terang aja kita kan selama ini selalu memisahkan antara treatment sama assessing gitu ya. Dan dimana saya lebih banyak berkecimpung di assessing gitu. Dan saya memang artinya dalam segi obat itu tidak terlalu kita gunakan di dalam pada saat kita menjadi assessor. Namun ada namunnya nih ya. Ternyata setelah pengalaman saya sebagai psikiater forensik ini tidak cukup hanya seperti yang disampaikan apa yang di undang-undang atau Permenkes atau apalah, misalnya kemampuan bertanggung jawab. Tidak, ternyata psikiater forensik itu melihat sesuatu tuh secara luas, secara utuh gitu ya. Jadi kayak kalau saya kuliah itu kayak dari semester 1 sampai semester 8 itu psikiater forensik gitu. Jadi saya harus tahu anamnesisnya, harus tahu status mentalnya, harus tahu diagnosisnya, ditambah lagi juga dengan kecakapan mentalnya. Nah, selain itu mungkin misalnya kita tidak dalam ranah terapi, tetapi kita juga harus tahu ini si terperiksa ini sebetulnya prognosisnya ke depannya seperti apa ya? Perilaku berulangnya seperti apa? Kira-kira bisa disembuhkan nggak? Oh ya, pertanyaan yang selalu sering ditanyakan kepada saya oleh pimpinan itu satu. Dan ini pimpinan saya itu awam ya, bukan psikiater. Bisa sembuh nggak, Dok? Bingung lah kita ya sebagai psikiater ditanya pasien bisa sembuh nggak gitu, karena penjelasannya nggak cukup dengan bisa sembuh atau tidak bisa sembuh, bukan. Kalau gangguan jiwa tidak seperti itu, dan mereka sendiri biasanya melihat dari segi gangguan mental itu sempit. Mereka berpikir gangguan mental itu seperti orang-orang yang di jalanan gitu, padahal sebetulnya gangguan mental itu sangat luas, dari F0 sampai F9 semuanya itu gangguan mental gitu ya. Jadi ini tantangan buat saya mencoba artinya apa, memaparkan apa sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya. Oke. Nah, saya kan diminta untuk membahas tentang violence. Saya mencari literatur, ternyata violence sama aggression itu berbeda. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama kekerasan gitu.
Jadi violence itu mengacu pada agresivitas fisik ekstrim yang menyebabkan cedera serius. Gitu. Cedera serius itu baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri atau kepada misalnya binatang atau pada properti gitu ya. Sedangkan kalau aggression itu adalah perilaku atau tindakan apapun yang bertujuan untuk menyakiti pihak lain. Jadi dalam hal ini agresi itu bukan berarti violence, namun violence itu sudah pasti agresi. Jadi ini nanti akan hal ini yang nanti sering sekali bersinggungan di dalam kasus forensik violence ini. Jadi nanti ada seorang yang melakukan tindakan violence ini sehingga merugikan pihak lain dan terjadilah itu nanti masalah hukum terkait hal itu. Nanti kita melihat sebagai asesor, kita melihat prognosisnya bagaimana terkait kasus tersebut. Nah, sekali lagi violence itu bukan gejala gangguan jiwa, ya. Gejala gangguan jiwa kita sudah mempelajari di waktu kita kuliah. Violence itu adalah bentuk perilaku akibat dari atau respon dari gangguan jiwa yang dialami oleh seseorang. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita salah bahwa orang yang melakukan kekerasan atau kita melihat berita segala macam kita langsung mindsetnya kita, oh ini orang sakit nih. Belum tentu ya. Orang dengan melakukan kekerasan itu belum tentu dia gangguan jiwa. Tahu dari mana dia gangguan jiwa atau tidak? Ya kita periksa. Itulah gunanya kita sebagai psikiater, terutama psikiater dalam tugasnya kita lihat bahwa adalah bagian dari gangguan jiwanya. Dan penentu perilaku kekerasan tadi itu luas, seperti tadi Dr. Kamelia sampaikan di awal. Jadi tidak mudah. Jadi ada terkait dengan psikodinamik, ada terkait dengan belajar, orang belajar terkait dengan perilaku itu ada gitu. Jadi luas gitu. Bukan hanya semata-mata dengan gangguan jiwa. Nah, ini tadi masyarakat sering menghubungkan secara berlebihan antara gangguan mental dengan perilaku kekerasan. Langsung stigma keluar pada saat orang ada berita bahwa terjadi kekerasan, orang berpikir sakit kali ya, gitu. Belum tentu ya, belum tentu sakit. Jadi jangan kita juga malah menyebarkan informasi-informasi yang sebetulnya kita tidak tahu atau tidak paham, tetapi kita menyampaikan dan orang nanti percaya dengan kita karena dibilangnya kita expert. Apalagi kita psikiater gitu. Yang tadi aja yang pembicara sebelumnya SPOG aja menyatakan dampak psikologi aja hakim percaya ya gitu ya. Apalagi kalau kita yang sampaikan, psikiater sampaikan, mungkin orang percaya gitu. Jadi jangan sampai kita malah menambah stigma terhadap pasien-pasien kita. Nah ternyata dari beberapa literatur yang saya terima, orang dengan gangguan jiwa yang melakukan perilaku kekerasan itu terutama karena penyalahgunaan zat. Jadi bukan karena dari respon gejalanya itu tersendiri. Nah nanti tentang penyalahgunaan zat akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Nah kalau tadi disampaikan bahwa perilaku kekerasan itu bukan gejala gangguan jiwa, namun hal itu merupakan respon dari suatu gejala gangguan jiwa, yang mana yang kita tahu adalah gangguan psikotik, yang sering kita dengarkan gangguan psikotik. Meskipun kita ketahui juga beberapa gangguan jiwa juga bisa memberikan perilaku kekerasan, gitu. Seperti tadi yang Dr. Kamelia sampaikan, ya, dari F0 sampai F9 itu bisa semua gitu. Namun saat ini saya hanya memfokuskan pada gangguan psikotik karena ini sering yang terjadi. Orang melakukan perilaku kekerasan karena halusinasinya, karena wahamnya gitu. Dan ini yang yang sering terjadi dan sehingga orang-orang tersebut yang akan dikirim ke kita untuk dimintain itu tadi, apakah dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak, Dok? Gitu ya. Jadi saya akan memfokuskan terkait dengan masalah gangguan psikotik. Beberapa kondisi yang memiliki kemungkinan lebih tinggi seseorang dengan gangguan psikotik melakukan tindakan kekerasan. Nah, tidak mendapatkan terapi efektif, ya. Jadi beberapa kasus tidak memberikan respon yang maksimal karena dokter juga tidak memberikan pengobatan yang efektif. Kemudian dia memiliki riwayat perilaku kekerasan dan penyalahgunaan zat psikoaktif tentu saja, dan ada gejala psikoaktif yang tadi itu merespon halusinasi dan atau wahamnya, dan adanya trigger ketakutan misalnya pada pasien yang merasa dalam bahaya dan mengalami gejala psikotik atau pengalaman yang tidak lazim pertama kali. Yang sering saya dapatkan ini yang di kasus di pengalaman klinis saya yang sering saya terima adalah pasien dengan minum obat yang tidak teratur gitu. Jadi mereka sudah diberikan terapi,
tetapi karena mereka tidak mendapatkan dukungan support sosial yang kuat, sehingga mereka tidak minum obat secara teratur sehingga terjadi kekambuhan. Nah, kekambuhan ini sehingga muncul nih perilaku-perilaku berulang melakukan kekerasan. Faktor risiko perilaku kekerasan pada gangguan psikotik apa aja? Sebagian besar orang dengan gangguan psikotik tidak melakukan kekerasan, namun diketahui bahwa kecenderungan peningkatan perilaku kekerasan berkaitan dengan gangguan psikotik. Jadi sekali lagi, bahwa gangguan psikotik ini memberikan respon perilaku. Sekali lagi, memberikan respon perilaku yang bisa melakukan seseorang melakukan kekerasan. Perlu adanya penelitian terkait faktor risiko terkait kekerasan pada orang dengan gangguan psikotik, di antara penyalahgunaan zat psikoaktif, psikodinamik dari masa anak, dan gejala positif yang aktif. Jadi ini perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Artinya kita jangan langsung menstigma pasien-pasien kita dengan, oh ini orang-orang kemungkinan akan melakukan tindakan kekerasan. Oh ini juga pengalaman saya di lingkungan saya ya, sangat minim mereka, pengetahuan mereka terkait dengan gangguan jiwa, sehingga pada saat anggota mengalami gangguan jiwa, mereka seakan-akan menolak orang tersebut karena takutnya nanti kalau ngerusak gimana dok, kalau kami terancam bagaimana dok, padahal belum tentu gitu ya. Jadi ini yang terjadi di masyarakat kita. Dengan mengetahui faktor risiko tersebut, bisa dilakukan perencanaan perawatan yang efisien guna mencegah terjadinya perilaku kekerasan yang berulang. Nah ini yang kita bisa sampaikan mungkin pada saat kita menjadi ahli di persidangan, kita bisa ada gambaran, kita bisa memberikan masukan kepada hakim bahwa sebetulnya orang ini, si terdakwa ini bisa diapakan gitu selain gitu ya. Jadi kita memberikan masukan terkait dengan gejalanya yang ditampilkan oleh dia. Nah, sebetulnya American Psychiatric Association sendiri itu menyarankan untuk mengidentifikasi faktor risiko perilaku kekerasan dan penilaian keberbahayaan pada evaluasi psikiatri yang standar. Jadi APA sendiri itu menyampaikan bahwa tidak kalah pentingnya untuk pada saat kita melakukan evaluasi psikiatri itu perlu dilakukan penilaian risiko berulang. Dengan kondisi gangguan jiwa, resiko berulangnya seperti apa gitu. Saya kurang tahu di Permenkes yang baru ini apakah nanti tercantum atau tidak, saya kurang monitor. Namun yang di Permenkes lama tidak tercantum untuk resiko berulangnya. Jadi di sana hanya disampaikan bahwa kemampuan bertanggung jawab, kemampuan bisa dihadapkan di persidangan, dan satu lagi dampak psikologis pada korban. Nah ini pada APA sendiri sudah menyampaikan bahwa perlu dinilai perilaku berulangnya seperti apa. Jadi kita harus tahu juga nih orang dengan psikotik prognosisnya seperti apa nanti. Namun dari APA sendiri mengatakan belum ada alat yang standar untuk menilai ini. Hanya pada saat saya SP2 sepertinya waktu itu FKUI RSCM sudah melakukan validasi terkait dengan alat ini, alat untuk menilai apakah seseorang itu akan melakukan kekerasan berulang atau tidak. Kalau tidak salah yang kemarin validasi dokter Mirsa deh, moderator, ya dokter Natalia ya, HCL ya dok. Ya, dokter Natalia sering melakukan pelatihan workshop ini, jadi monggo nanti kalau dokter Natalia melakukan workshop, hadiri ya, soalnya itu bisa jadikan sekalian promosi nggak apa-apa ya dok. Jadi sekalian ini bisa dijadikan alat ukur untuk menyampaikan pada saat nanti kita memberikan evaluasi bahwa kasus ini akan berulang atau bagaimana, atau tidak akan berulang gitu ya. Kalau di APA sendiri belum ada alat standar nih, di kita malah sudah ada. Oke, gangguan psikotik dan penyalahgunaan zat psikoaktif. Jadi penyalahgunaan zat psikoaktif meningkatkan perilaku kekerasan pada orang dengan gangguan psikotik. Orang dengan gangguan psikotik yang komorbid dengan penyalahgunaan zat psikoaktif memiliki kekerasan yang meningkat dan memiliki hukuman pidana yang lebih tinggi. Sebagian besar antipsikotik memblokir reseptor dopamin D2R. Ini sebetulnya nanti yang membahas dokter Iman ya. Jadi memang ada hubungannya sebetulnya kenapa orang-orang dengan gangguan jiwa itu mereka lebih senang menggunakan zat psikoaktif. Yang kalau saya tahu ya, yang saya pernah sering kita alami di mana di klinis itu, orang dengan skizofrenia itu mereka suka ngerokok. Karena ngerokok itu seperti apa ya? Obat pseudo obat ya buat mereka ya. Jadi mereka merasa tenang gitu dengan rokok tersebut. Nah ini ada penelitian juga terkait dengan kadar testosteron
Jadi mereka menilai apakah ada korelasi positif nih antara testosteron dengan perilaku kriminalitas pada populasi umum dan gangguan kepribadian, namun tidak pada orang dengan psikotik. Jadi tidak ada hubungannya antara testosteron dengan gangguan psikotik. Beberapa penelitian menunjukkan pasien mengkonsumsi antipsikotik jangka waktu lama bisa menyebabkan kadar testosteron turun, tapi ini tidak membuat seseorang melakukan kekerasan. Jadi dari penelitian ini pesan moralnya adalah jangan takut memberikan obat secara rutin kepada pasien, gitu ya. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahwa mungkin kalau minum obat terus menerus gitu, nanti gimana dok, ada efeknya enggak gitu. Ternyata terkait dengan kekerasan tidak. Bagaimana dengan gen? Ini gen juga tidak terlalu tidak dalam penelitian juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Camelia kaitan gen dengan perilaku kekerasan. Nah, ini terapinya. Bagaimana terapi pada gangguan psikotik dengan perilaku kekerasan? Sebetulnya intinya sama sih dok, bahwa farmakoterapi itu sebagai lini pertama untuk mengatasi perilaku kekerasan pada gangguan psikotik adalah antipsikotik. Ya, untuk mengurangi gejala-gejalanya tersebut. Dan yang dipilih pertama adalah antipsikotik generasi kedua. Jadi sebetulnya antipsikotik generasi kedua apa aja itu bisa digunakan. Namun beberapa literatur mengatakan bahwa antipsikotik generasi kedua sebagai pilihan pertama adalah clozapine yang kita bisa gunakan. Namun clozapine ini sendiri ada plus minusnya gitu ya. Sehingga clozapine sendiri belum bisa dijadikan apa istilahnya ya, standar atau golden golden standard terkait dengan terapi pada kekerasan. Bagaimana sifatnya clozapine itu sendiri? Karena dia memiliki afinitas terhadap reseptor dopamin 4 versus dopamin 2. Mekanisme ini sebagai salah satu alasan untuk sifat agresif yang lebih unggul daripada antipsikotik lainnya. Ada suatu studi yang mengatakan bahwa terapi clozapine ini bisa dikaitkan dengan berkurangnya kebutuhan menyendiri dan perilaku agresif. Ada salah satu penelitian RCT yang menunjukkan clozapine mengurangi permusuhan di antara pasien yang dirawat di rumah sakit. Ini beberapa penelitian mengatakan demikian. Nah, namun terlepas dari rekomendasi yang di atas tadi, clozapine itu jarang digunakan sebagai terapi lini pertama. Tuh. Mungkin dokter juga begitu ya dok ya di tempat prakteknya masing-masing gitu loh. Karena adanya efek samping gitu ya, efek samping hematologi. Jadi disarankan selama menggunakan clozapine tetap harus dilakukan monitoring darah gitu ya untuk melihat apakah efek samping itu muncul atau tidak. Kemudian tentang ketidakpatuhan pengobatan. Sebuah penelitian mengatakan bahwa tidak patuh pengobatan merupakan faktor risiko yang tinggi terjadinya perilaku kekerasan pada gangguan psikotik besar 87%. Dan pada studi cohort menunjukkan bahwa pasien psikotik dengan pengobatan antipsikotik injeksi memiliki penurunan secara signifikan terhadap perilaku kekerasan. Sebetulnya bukan isi obatnya ya dok, bukan isi obatnya, tapi mungkin karena dia pasien dengan kepatuhan yang rendah dengan cara injeksi, jadi ada kandungan obat di dalam tubuhnya. Itu yang membuat sebetulnya membuat gejalanya berkurang. Dengan gejala berkurang baru terjadi perilaku kekerasan juga berkurang. Sebetulnya kaitannya itu. Nah, kesimpulannya perilaku kekerasan itu kadang berkaitan dengan gangguan psikotik. Beberapa faktor risiko terjadinya perilaku kekerasan pada gangguan psikotik diantaranya karena respon perilaku pasien dengan adanya gejala halusinasi dan waham. Psikofarmaka dengan menggunakan antipsikotik adalah terapi lini pertama dalam mengatasi perilaku kekerasan pada gangguan psikotik, dan selama ini yang dianggap efektif adalah clozapine, namun tetap harus ada monitoring efek samping hemodialisa selama pasien mengkonsumsi clozapine. Saya rasa dengan paparan saya pada siang hari ini, saya berharap bahwa dokter-dokter nanti kalau ditanya, seperti saya ditanya oleh pimpinan, dok bisa disembuhkan enggak? Kita bisa menjawab ya dok, terkait dengan kasus masing-masing. Demikian paparan saya pada siang hari ini, terima kasih. Saya kembalikan kepada dokter Henny. Terima kasih, waktunya pas bener.
Ya, pas benar. Nah, berikutnya lagi narasumber berikutnya lagi adalah Dr. Imam Firmansyah, SH, MH, SPKJ, yang akan menjelaskan gangguan pengendalian impuls dalam pasien dengan gangguan adiksi, juga menjelaskan faktor resiko dan menguraikan strategi mitigasi resiko kekerasan pada pasien adiksi. Kepada Dr. Iman kami persilakan. Ya, makasih Dr. Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat teman-teman? Kayaknya ini berat sekali. Tadi paparan pertama tentang biologi, yang kedua tentang obat-obatan, sekarang tentang narkoba. Ya, semoga teman-teman masih tetap kuat dan istiqomah. Terima kasih sama Dr. Natalia yang sudah membuat acara ini. Ini jadi seperti kayak rumah buat saya gitu, karena pendidikan saya di hukum dan juga di psikiater juga. Kemarin ngobrol sama Prof. Pak Menko, kamu tidak berat otakmu itu, udah belajar kedokteran, kamu belajar hukum juga. Saya bilang, tidak terlalu berat, daripada urusin negara sama menggolkan undang-undang perampasan aset, saya bilang begitu. Ya, kita akan mulai. Jadi kita akan bahas ini masalah kekerasan. Kita udah tahu kalau kekerasan itu jangankan kita menggunakan narkoba, tidak menggunakan narkoba pun banyak faktor yang akan membuat faktor-faktor kekerasan yang ada di kita. Ya. Di sini kita lihat ada bagaimana hubungannya antara adiksi, impulsif dan juga violence. Ya. Jadi ini mengganggu teman-teman yang ngantuk dan tidur, ini juga termasuk akan membuat impulsif ini. Impulsif itu kan tindakan spontan yang tanpa memikirkan dampak akibatnya. Entah saya jadi basah, entah saya jadi benjol, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ini jam-jam yang sangat gawat sekali nih. Jadi terima kasih panitia membuat jamnya di saya di sini. Oke, jadi hubungan antara narkoba ini yang membuat masalah kekerasan ini, banyak jurnal yang mengatakan bahwa termasuk alkohol, dia menyebabkan hampir 90.000 kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Lalu alkohol atau substance use ini juga terlibat antara 40 sampai 60% kekerasan di rumah tangga. Jadi dalam kekerasan rumah tangga itu banyak sekali ada faktor-faktor penggunaan zat atau alkohol. Bahkan lebih dari setengahnya orang yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, itu adalah orang-orang yang ketergantungan dengan alkohol maupun zat. Setiap tahun sekitar 300.000 korban itu dilaporkan bahwa itu semua orang-orang yang melakukan itu adalah di bawah kondisi ketergantungan alkohol atau zat. Alkohol juga sekitar 32% berperan dalam kasus-kasus pembunuhan. Sangat luar biasa sekali ya, persen itu sangat besar faktornya. Dan penggunaan zat juga itu dekat sekali untuk arahnya ke arah kematian akibat bunuh diri. Jadi banyak sekali berperan, masih sudah digambarkan oleh Dr. Camelia, bahwa faktor-faktor di otak itu, faktor dari prefrontal cortex, faktor di striatal, lalu faktor di amigdala, itu berperan dengan masalah-masalah agresi. Dan itu adalah bagian-bagian di otak yang terkena pada orang-orang yang menggunakan narkoba. Jadi kalau kita ngomongin masalah dependen, masalah kecanduan, kita tidak hanya ngomongin masalah narkoba. Kita juga akan bicara juga masalah orang yang kecanduan main game, judi online. Dia pun ada agresifnya. Coba bayangkan kalau kita punya anak sedang main game, tiba-tiba gamenya diambil. Marahnya sama kayak pecandu narkoba yang diambil narkobanya. Lalu orang yang sedang main judi online digerebek polisi. Emosinya, agresifnya itu sama. Kenapa? Karena kena di otaknya sama. Sama kena-kenanya di pusat agresifnya tadi yang disampaikan oleh Dr. Camelia. Ya. Namun, selain penggunaan zat ini, banyak juga faktor-faktor lain yang mendukung faktor-faktor agresif. Contohnya seperti usia. Di faktor usia, mungkin teman-teman sudah tahu siklus sosialnya Erik Erikson, itu kan dari mulai kita lahir, infant, sampai kita meninggal, itu ada faktor-faktor yang
masalah-masalah di masing-masing usia itu berbeda-beda. Nah, faktor usia ini juga berperan penting. Jadi menurut jurnal, faktor-faktor usia remaja atau anak muda itu lebih banyak agresifnya dibanding usia-usia yang lebih dewasa atau lebih tua. Mungkin ada arah-arahnya, wise-nya ya, kebijakannya dan lain-lain. Faktor-faktor seperti faktor-faktor usia remaja itu kan ada kemungkinan usia-usia kayak adolescent itu adalah mereka mencari jati diri. Bagaimana dia jati dirinya seperti apa. Jadi ada role confusion, jadi ada kebingungan peran. Nah, kebingungan peran inilah yang membuat ada faktor-faktor agresif. Dan mereka juga suka tantangan-tantangan, faktor-faktor yang bersiko. Mereka ingin tampilkan faktor bersiko itu, mereka ingin ambil. Nah, termasuk penggunaan narkoba, kebut-kebutan, tawuran. Hampir kebanyakan orang yang tawuran itu menggunakan zat. Kenapa? Karena mereka memanipulasi otak kita untuk berani berhadapan dengan orang, berhadapan dengan aparat keamanan, walaupun badannya lebih besar, tapi mereka berani. Karena apa? Sudah terjadi manipulasi di otaknya karena penggunaan zat. Nah, lalu yang kedua, faktor berikutnya adalah adanya co-occurring dengan mental health problem, sudah pasti ya. Dengan mental health problem aja, itu sudah ada agresifnya. Apalagi kalau dia juga menggunakan narkoba. Orang yang depresi, karena depresi dibilang temannya supaya semangat, pakailah narkoba. Yang ada malah makin agresif, makin emosional dan lain-lain. Ya. Lalu yang ketiga ada polysubstance, jadi penggunaan zat yang bertambah-tambah. Jadi itu kadang-kadang agak berbeda dengan di luar negeri dengan di Indonesia. Kalau di luar negeri, hampir sebagian besar mereka itu taat dengan satu obat, narkoba. Saya suka zat ini, saya suka ini. Pokoknya benar taat, konsisten, pokoknya benar-benar yakin dengan obat yang digunakan. Dia tidak mau pindah-pindah. Kalau di Indonesia beda. Pokoknya apa yang ada, saya hajar. Apa yang murah, saya gunakan. Hingga membuat dokter-dokter itu bingung. Ini kok gejalanya campur-campur. Apakah dia stimulan, apakah dia depresan, apakah dia halusinogen, pokoknya dicampur. Apalagi kalau misalnya orang yang menggunakan stimulan, itu kan selalu kita aktif. Wah, jangan dipikir mereka senang. Mereka aktif 3 hari, mereka tidak bisa tidur. Mereka merasa dirinya capek. Mereka sudah tidur-tiduran di kamar, tidak bisa tidur. Apa yang mereka lakukan? Mereka hajar menggunakan diazepam, alprazolam, supaya mereka mau istirahat. Jadi otak yang lagi aktif, lalu di-stop, direm dengan menurunkan sistem saraf pusat. Bayangkan seperti apa. Yang ada, tidak nyaman, akhirnya bisa menimbulkan impulsif, agresif, dan lain-lain. Ya. Itu penggunaan polysubstance. Ya. Gender memang ada beberapa jurnal kalau yang male, laki-laki itu lebih banyak agresifnya. Tapi kalau saya tidak percaya kalau di Indonesia ada power of emak-emak, lebih agresif. Saya kalau di jalan raya lebih takut dengan pengemudi emak-emak, gitu. Kalau laki-laki masih bisa lah kita komunikasi. Kalau emak-emak baru kita ngomong A, sudah jawab A, B, C, D, F, G, nah, kan gitu. Tapi ini ini ya penelitian lah, ya. Faktor gender. Lalu yang berikutnya adalah sejarah keluarga yang menggunakan alkohol atau narkoba. Jadi contoh gampangnya, kalau biasanya kalau anak merokok, itu umumnya orang tuanya merokok. Itu aja lah gampangnya dari situasi keluarganya. Dan umumnya juga narkoba seperti itu, atau peminum alkohol. Banyak pasien saya pengguna alkohol, itu karena di rumahnya ada bar minibar. Ada bar kecil yang biasa diminum oleh orang tuanya. Jadi mereka juga mencoba itu. Jadi ada faktor-faktor situasional, sejarah keluarganya menggunakan drug atau penyalahgunaan. Ya. Lalu ada pengalaman-pengalaman yang buruk pada masa kecil. Jadi mereka melampiaskannya dengan penggunaan zat. Mereka mungkin dibullying, lebih banyak terjadi kekerasan di rumah dan lain-lain. Akhirnya makin besar mereka mencari jalan keluarnya adalah dengan menggunakan drug atau alkohol. Genetik, ada faktor genetik, itu juga berperan di faktor genetik, walaupun faktor genetik ini juga akan bisa diperbaiki dengan adanya pola asuh dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah antisosial attitude, sikap-sikap antisosial. Jadi karena mungkin di kita-kita juga mungkin ada juga
yang bukan pecandu narkoba ada sifat-sifat sedikit-sedikit lah, entah itu ambang atau antisosial. Contohnya kalau lagi macet, pengen lewat jalur busway, nah itu kan melanggar hukum, kan ciri-ciri itu, ciri-ciri antisosial itu. Tapi saya tidak mau bahas itu. Lalu lokasi, nah lokasi juga sangat berperan. Kalau kita ada anak yang ada di lingkungan yang kondisinya suka tawuran, lingkungannya penuh kekerasan, tetangganya, teman sebayanya suka berkelahi, itu kemungkinan anak-anak juga menggunakan itu. Ada wilayah lingkungannya di tempat-tempat narkoba, jadi kemungkinan anaknya juga itu akan menggunakan narkoba dan lain-lain. Ya, itu faktor risiko yang akan menambah faktor agresif, kekerasan,